Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, Bapak, kemana sih kok sepi? Pak! Ya. Pak! Aduh. Ya, Bu. Ada apa? Aduh. Apa sih, Bu? Kok Pak. Kayak dikejar setan gitu? Aduh. Pak. Anu apa? Aduh. Ntar Papa ambilkan air putih dulu, udah. Duduk sini dulu. Duduk dulu. Tenangkan diri. Aduh. Apa sih? Pak. Tadi pas Ibu pulang dari pasar, nggak sengaja itu ada dua bapak itu, bertengkar, Pak. Ya ampun. Aduh, ngeri pokoknya. Urusannya apa, Bu? Kan itu urusan mereka. Ngapain kita yang repot? Aduh, Pak. Bukan itu. Tadi selintas itu Ibu dengar salah seorang bapak itu ngomong, pokoknya saya nggak terima karena Anda telah mengadu domba kami. Aduh, kayak gitu, Pak. Ngeri pokoknya. Mengadu domba? Emang masalah apa, Bu? Sampai serius kayak gitu? Nah, itu, Pak. Tadi memang banyak yang melerai sih. Pas Ibu lewat tadi itu loh. Ibu dengar mereka bersih tegang itu karena mungkin nggak terima kalau mereka itu diadu domba, Pak. Lah, hubungan dengan Ibu yang seperti ketakutan gitu apa, Bu? Ya kan Ibu nggak kenal mereka, ya udah santai aja. Iya, Ibu nggak kenal sama mereka. Tapi Bapak tahu kan, Ibu ini paling takut kalau ngelihat orang yang bertengkar kayak gitu, Pak. Apalagi, bapak-bapak kayak gitu. Aduh, jantung Ibu deg-degan ini, Pak. Ibu takut banget kalau terjadi apa-apa gitu loh, Pak. Syukurlah, Bu, udah nyampe rumah kan sekarang. Ya, memang orang lagi panas hati ya kayak gitu, Bu. Ya, biasanya akal sehatnya pasti hilang. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Ya, mungkin seperti kekerasan itu tadi yang Ibu lihat. Aduh. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak tahu menahu masalah pun bisa kena getahnya itu tuh. Kalau lagi panas gitu. Makanya, Pak, tadi Ibu cepat-cepat pulang. Sampai ngos-ngosan kayak gini. Makanya. Aduh, Ibu juga heran. Kok mereka bertengkar itu hanya masalah merasa diadu domba gitu loh, Pak. Itu gimana sih bisa terjadi ya? Ya bisa lah, Bu. Kan adu domba itu senjata jitu, Bu. Buat ngelumpuin musuh tanpa harus turun tangan gitu loh, Bu. Udah pakai adu domba aja. Maksudnya gimana sih, Pak? Gini, Bu. Kita kan semua paham dengan istilah divide et impera. Atau itu loh, Bu, politik pecah belah itu loh, Bu. Atau yang tadi Ibu katakan adu domba itu loh. Nah, kira-kira pernah dengar gak sih, Bu, istilah divide et impera itu? Pernah gak sih? Kalau itu Ibu gak pernah dengar sih. Tapi kan itu dilakukan zaman penjajahan toh, Pak. Betul. Dulu zaman dulu itu politik penjajah saat itu, Bu. Pokoknya kita itu bangsa yang majemuk kan, kemudian diadu domba gitu. Makanya satu dengan yang lain itu saling curiga, terus ya perang deh gitu. Nah, ketika kita perang, kita akan jadi lemah pasti, ya kan? Nah, saat itulah dengan mudah mereka itu bisa menguasai kita gitu loh, para penjajah itu loh, Bu. Gitu. Nah, itu kan politik penjajah untuk menguasai bangsa kita, Pak. Lah terus kalau dalam kasus orang yang merasa diadu domba itu gimana, Pak? Ibu kok nggak paham ya? Gini, Bu. Inti dari politik adu domba itu adalah cara untuk menang dengan cara mengadu domba orang yang ingin dikuasainya gitu loh, Bu. Oh, begitu. Jadi yo pasti mengadu domba itu sudah paham kalau ada kelemahan di pihak lawannya. Makanya dicari-cari celah gitu loh, Bu, supaya lawan itu bertengkar sendiri, sehingga mereka itu tidak bersatu gitu loh, Bu. Pokoknya mereka berantem. Nah, pada saat itu
yang mengadu domba ini masuk seolah-olah sebagai pahlawan gitu Bu. Padahal tujuannya ya untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihaknya Bu, gitu. Ngeri yo Pak yo. Oh ngeri banget itu. Nah, yang Ibu belum paham ini Pak, kok ada orang yang mau diadu domba kayak gini toh Pak? Padahal kan gimana gitu ya? Justru itu Bu, mereka yang diadu domba itu sebenarnya lagi dalam keadaan tidak sadar gitu. Kalau mereka ini sebenarnya lagi diadu. Ya kan mainnya sangat halus gitu Bu, jadi nggak kelihatan kalau mereka ini lagi diadu gitu. Gitu. Kasih contoh deh Pak, biar Ibu semakin jelas. Gini. Misalnya kita mau berbisnis sama si A nih Bu ya. Ya. Tapi kan si B ini saingan kita. Nah, supaya si A ini tidak berbisnis dengan si B, ya dibuat aja skenario seolah-olah si B ini sebenarnya ingin berbuat curang sama si A. Nah pasti kan si A nggak terima, marah-marah. Mereka ya tanpa sadar ya saling perang dingin gitu loh Bu. Gitu. Nah waktu strategi ini terlaksana, pasti Bu dengan mudah melumpuhkan si B. Nah yang saat yang sama juga kita bisa menguasai si A karena sudah percaya dengan kita. Gitu loh Bu caranya. Gitu ceritanya. Kok sampai kayak gitu ya Pak ya? Tapi kok Ibu jadi merinding dengernya Pak? Makanya Bu, orang yang suka ngadu domba itu orang yang memiliki hati yang licik. Pasti itu dah. Tapi penampilannya seolah-olah menawan gitu loh Bu. Gak kelihatan gitu ya Pak ya? Rohani gitu. Padahal dalam hatinya itu penuh dengan tipu muslihat, jahat itu Bu. Nah, lah kita tahu hati orang itu gimana Pak? Kan kita hanya bisa lihat itu penampilan, terus apa yang dia omongin gitu toh Pak? Ya nggak mudah Bu, tapi kalau kita sudah terbiasa bergaul dengan orang yang seperti itu ya pasti lama-kelamaan kita pasti paham lah Bu karakternya. Contohnya Pak? Gini Bu, kalau ada orang yang selalu bermulut manis sama kita, ya selalu memuji-muji kita, nah itu kita perlu hati-hati itu Bu. Lah kan itu baik Pak, ya, dia muji-muji kita. Iya emang sih orang memuji-muji itu bagus gitu. Misalnya, wah saya senang bertemu dengan Pak Eko, karena Pak Eko itu orangnya baik, gak seperti Pak Hadi. Nah kalau seperti itu ya kita harus hati-hati itu Bu. Ya benar juga sih Pak ya. Lah kenapa ia memuji-muji Bapak, tapi di saat yang sama ia menjelekkan Pak Hadi? Kan dia tahu kalau Bapak ini dulu pernah ada masalah sama Pak Hadi. Benar nggak Pak? Nah itu paham. Nah orang yang seperti itu berusaha mengadu domba Bapak dengan Pak Hadi, supaya Bapak ini semakin gak suka gitu loh Bu sama Pak Hadi. Iya. Nah di saat yang sama juga hati Bapak ini sudah direbut gitu loh sama si orang ini. Nah saat itulah dia mulai melancarkan niat aslinya Bu, yang sudah direncanakan pastinya gitu. Walah kayak gitu toh Pak. Ya ternyata orang yang suka ngadu domba itu adalah orang-orang yang benar-benar licik gitu ya Pak ya. Tapi Ibu pernah dengar kalimat kayak gini Pak? Apa itu? Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Nah benar itu Bu, benar banget. Itu kenapa hati itu adalah sumber segala sesuatu. Pernah dengar nggak? Iya, kalau hati kita udah licik, nah maka sebagus-bagus apapun casingnya Bu, pasti yang keluar hanyalah kebusukan. Dan salah satunya adalah sifat mengadu domba orang lain itu tadi. Oh itu ya Pak ya. Jadi sebabnya itu ya, kok dua bapak tadi bertengkar karena merasa nggak terima karena udah diadu domba. Gitu kali ya Pak ya. Benar Bu. Mungkin Bapak itu mencari tahu informasi yang udah diterima, terus kemudian sadar gitu kalau ternyata menjadi korban adu domba. Makanya terjadi pertengkaran itu. Tapi tetap saja sulit loh Bu untuk membuktikan. Kan cara mereka
main gitu tuh halus banget gitu loh Bu. Iya ya Pak ya. Nampaknya benar, tapi ya udah dibungkus sedemikian rupa. Makanya kita kadang nggak bisa lihat gitu loh Bu, kayak racun yang mematikan gitu pokoknya. Aduh, dengar penjelasan Bapak gini kok Ibu jadi merinding ya Pak ya. Ya Ibu harus benar-benar waspada ini. Jangan sampai Ibu terkena adu domba. Atau malah sebaliknya, nanti Ibu malah yang mengadu domba ibu-ibu yang lain. Tenang Bu, semuanya itu kan tergantung hati kita Bu, ya nggak sih? Iya, ya kalau hati sih. kita sudah licik, maka sifat adu domba itu akan sangat mudah Bu dilakukan demi kepentingan sesaat aja. Iya Pak, ya memang kita harus selalu jaga hati kita sih dari segala kejahatan gitu ya Pak ya. Setuju Bu. Tapi jangan lupa, kalau di dalam hati semua orang sudah bersemayam kekuatan lain Bu, siap muncul ketika masalah datang gitu. Maksudnya? Nah, kalau kita punya kepahitan dengan orang lain, kemudian merasa terluka, ya pasti akan sangat mudah Bu muncul keinginan untuk merusak orang lain juga. Dan salah satunya dengan cara mengadu domba itu Bu. Oh, kalau gitu kayaknya Bapak sangat rawan nih mengadu domba. Harus hati-hati loh Pak. Loh. Kok Bapak toh? Ya kan emang bener, Bapak itu kan pernah ada masalah sama Pak Hadi, terus terluka, iya toh? Nah itu artinya bisa saja suatu saat nanti Bapak karena merasa disaingi, terus muncul sifat licik dari dalam hati Bapak, kayak mengadu domba itu. Ya apa ya? Ayo. Ada aja. Iya kan? Tapi benar juga sih ya kata Ibu. Iya. Makanya Bapak ini juga harus ini loh Bu, menjaga hati. Biar jangan sampai muncul sifat licik itu loh Bu. Iya Pak, iya. Ya kan bisa malu juga ini Bapak kalau tiba-tiba Bapak dilabrak Pak Hadi cuman gara-gara dia nggak terima diadu domba. Amit-amit Pak, jangan sampai. Betul. Kalau itu terjadi malah Ibu nanti yang pingsan. Makanya Bu, Bapak berusaha supaya selalu menjaga hati. Tapi apa yang Ibu sampaikan tadi itu ya bisa jadi peringatan juga buat Bapak yang pernah terluka. Ya biar Bapak waspada, jangan sampai hati Bapak ini menjadi licik, kemudian suka mengadu domba gitu loh Bu. Iya bener. Udahlah Pak, Ibu masak dulu lah. Nih tadi Ibu beliin oleh-oleh buat Bapak. Biasa kesukaannya Bapak, dadar gulung. Lah kok cuma dadar gulung? Harus komplit Bu. Ya paham. Bentar, kopinya menyusul. Ibu ini paham kode-kodenya suaminya. Siap, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.